Assalamualaikum Pak Nono. Kamu sombong. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Nono biasa bergelap-gelap beliau. Memang biasa bergelap-gelap. Teruskan materinya ya Pak Huda, Pak Nono, Pak Halimi, Pak siapa lah nanti yang meneruskan materinya. Nah biasanya kalau saya membuat kelas online itu untuk Google Classroom kita mulai dari yang pertama kita punya email ya. Jadi buka masing-masing punya email, kemudian di segi titik-titik 69 ini kita klik, nah kita geser ke bawah, nah situ ada Classroom. Kita klik aja Classroom. Nah ini ada Classroom-nya. Jadi seperti ini saja. Kita pilih lanjutkan. Nah ini ada tanda tambah. Ini tambah ini berarti kalau kita ingin membuat kelas untuk kelas kita sendiri ya berarti kita tambah kelas. Buat kelas. Kalau kita ingin bergabung dengan kelas yang sudah ada untuk siswa biasanya kita pilihkan gabung pada siswa. Tapi kalau untuk guru biasanya buat kelas. Ini kemudian kita geser ke bawah, kita kasih centang, kita lanjutkan. Nah ini kita berikan nama kelas kita apa. Untuk sekarang mungkin bisa kita kasih kelas workshop. Kelas online. Ini bagiannya kita masukkan nama sekolah kita. Kemudian mata pelajaran apa kira-kira mata pelajarannya, pengenalan. Sesuaikan kalau kita mengajar, disesuaikan dengan mata pelajaran kita. Kemudian ruangnya kalau dibuat, ruang berapa, kita masukkan ruangnya, kalau enggak, kita klik buat. Tunggu beberapa saat. Maka jadilah ruang kita, ruang kelas kita. Jadi ruang kelas kita sudah jadi nih ya. Ruang kelas dengan nama workshop kelas online SMK 3 Banjarmasin dengan kode kelas BPQGB3 kode kelasnya. Ini yang akan kita bagi ke siswa kalau misalnya siswa mau bergabung dengan menggunakan kode kelas. Nah begini Bapak Ibu cara membuat kelas online untuk menggunakan Google Classroom mudah sekali ya. Ini kemudian di kelas online ini ada beberapa tool ya, toolnya ada forum, ada tugas di dalam toolnya. Dalam online pasti banyak beberapa tool lagi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada anggota. Nah anggota ini untuk kita sendiri, guru kita. Kemudian nanti ada siswa. Kalau kita ingin menambahkan siswa, kita tambahkan di sini. Kemudian yang terakhir ini ada nilai. Nilai ini ada 4 tool yang bisa kita gunakan ya. Nah nilai untuk nilai, jadi kalau misalnya kita di kelas itu kan biasanya ada forum. Ini kita akan bagikan kepada siswa nanti. Kemudian tugas ini kita membuat tugas dan seterusnya nanti kita buat di sini. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, postingan kembali kalau kita ingin menggunakan postingan yang sudah ada kita pakai ini. Kemudian ada juga topiknya apa saja. Misalnya ini bisa per KD, bisa kita isikan KD-nya. KD 1, KD 2, KD 3 dan seterusnya atau kita kasih nama KD-nya KD apa saja. Setelah jadi kelasnya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita membuat kriteria penilaian. Berarti kita pilih tool
penilaian. Dari tab penilaian kita klik yang tanda roda ini, kemudian kita geser ke bawah. Ini kelasnya, perhatikan ada kelas online, workshop online, kemudian bagian SMK dan seterusnya. Nah, di sini ada pengaturan, ada setting. Forum ini dapat dilihat oleh siswa. Ini ada 3 pilihan. Nah, jadi kita bisa pilih apakah siswa itu hanya dapat melihat dan memberi komentar, atau hanya dapat memberi komentar saja, atau hanya pengajar yang dapat memberi komentar. Nah, ini kita pilih, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita ingin siswa itu bisa memposting hasilnya, kemudian bisa memberi komentar, kita pilih yang ini. Kalau misalnya siswa hanya bisa memberi komentar, kita pilih yang ini. Kita tetapkan di awal, sebelum kelas ini kita bagikan, atau sebelum kita mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Bisa kita pilih yang di atas yang pertama. Yang kedua, ada tugas kelas di forum. Nah, tugasnya juga ada pilihannya. Ada 3 pilihan. Apakah tugasnya akan ditampilkan secara detail dan lampirannya, atau hanya memberikan notifikasi yang di press ya, pada indikator di press. Nanti tampilannya hanya sebaris saja nanti, bukan panjang gitu. Kemudian atau yang disembunyikan notifikasi. Kita pilih saja yang mana kita inginkan. Saya pilih di atas terus. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada tampilan item. Jadi kalau misalnya kita centang seperti ini, kita pindah, kita geser, maka yang misalnya siswa itu menghapus apa yang sudah dia kirim. Kalau misalnya di atas kita pilihannya bisa menghapus dan seterusnya, maka kalau mereka menghapus, mereka akan kelihatan. Kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat bahwa si dia itu ada mengganti jawabannya. Tapi kalau kita berikan begini, berarti dia tidak bisa mengganti. Kemudian yang berikutnya, di sini ada kriteria penilaian. Ada kolom penilaian, ada kriterianya. Kita bisa menentukan di sini. Penilaian kita inginkan seperti apa? Apakah kita pakai kategori atau tidak, atau langsung jadi satu? Kalau kita pakai kategori, kita bisa masukkan, misalnya ada penilaian bulanan, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian tugas mandiri, ada dan seterusnya. Kita bisa buat nanti kategorinya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan yang ulangan bulanan, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ada tugas, berarti kita menggunakan kriteria bobot. Nanti kita bobot. Kalau namanya sebut dari 1, kalau ini ada bobotnya. Jadi kita bisa memilih, umpamanya untuk penilaian harian bobotnya 30%, untuk penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir semester umpamanya 35, berapa itu? 30 berarti 40% ya. Bisa kita bobotkan seperti itu. Kalau kita pilih bobot, kita pilih bobot. Kemudian kita ini kalau kita geser berarti bisa lihat. Kemudian yang terakhir yang ini kita kasihkan kategorinya. Kalau kita pilih bobot berarti kita harus membuat kategorinya. Nah, kategori ini bisa kita masukkan, misalnya ini terserah Bapak Ibu nanti penilaian seperti apa. Yang awalnya penilaian harian, kita kasih bobot, ini harus 100% Bu ya, 30. Kemudian penilaian tengah semester bobot 30, umpama aja Bu ya. Ini berarti sisanya 40% kalau kita hanya menggunakan 3 kriteria. Jadi akhirnya kita isikan 10. Kalau kita nilainya inginnya seperti ini. Tapi kalau kita ingin menambahkan, umpamanya ada penilaian tugas mandiri, ada tugas terstruktur, nanti tinggal dihitung aja nanti berapa. Yang jelas totalnya harus 100%, yang di bawahnya harus 0%. Kalau sudah selesai, ya tinggal simpan saja.
kelas online. Nah, untuk tahap awal, jadi karena ini sifatnya workshop, harapan kami kemarin dengan tim digital sekolah itu di akhir ini kan kita nanti akan dapat sertifikat bagi yang mungkin menggunakan ya, yang membutuhkan itu ada sertifikatnya dengan catatan sudah membuat apa yang kita sampaikan, kita sharingkan di kegiatan malam ini dan malam-malam berikutnya, karena rencananya sharing ini seminggu 2 kali atau 3 hari sekali. Jadi setiap sesi, nanti sesi berikutnya itu yang minggu apa namanya sesi kedua, berarti mengevaluasi sesi pertama ini apakah menemui kendala atau tidak. Kalau kendala, nanti kendala di mana, coba kita sharing bersama. Kalau enggak, berarti kita lanjut ke sesi yang kedua, materi yang berikutnya, dan itu harus kita praktekkan langsung, karena targetnya kemarin dari Bapak Kepala Sekolah akhir di awal tahun ajaran baru, harapannya itu sudah semua guru bisa menggunakan kelas online ini dengan menggunakan minimal ya Google Classroom lah, karena yang paling mudah kan. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Bapak, ulun mau nanya Pak. Nggih. Kalau Silakan. pakai Google Classroom ini bisa terlihat lah Pak siswanya yang online gitu Pak. Siswanya yang online. Ya. Nah, kalau pakai Google Classroom ini kan sifatnya nggak bisa buka online tuh. Siswanya yang online yang nggak online nggak bisa terlihat. Yang bisa terlihat hanya siswa yang mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Nanti akan terlihat kapan dia mengumpul tugas itu juga akan terlihat nanti. Dari mulai tanggal sampai waktunya itu bisa terlihat. Tapi kalau yang online-nya nggak bisa terlihat. Kecuali sampai gabungkan dengan Google Google apa tadi? Lupa saya. Yang ini sampai gabungkan dengan yang ini. Yang punyanya Google ini ada Duo. Nah, sampai gabungkan dengan Hangout-nya. Bisa terlihat. Nah, kalau sampai gabungkan bisa terlihat. Atau pakai Duo juga bisa, Bu. Duo ini juga sama dengan presentasi ini juga. Baru bisa terlihat. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Sapon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Alhamdulillah, ulun sudah menggunakan Google Classroom ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan Al-Quran. Nah, bisa sharing Pak ya. Namun ada beberapa siswa ini yang berdalih Pak saat kita berikan tugas melalui Google Classroom ini, entah itu alasannya tidak bisa diupload untuk tugasnya, ataupun ada kesalahan, tertolak uploadannya dan lain sebagainya, sehingga siswa tersebut hanya ingin mengirimkan tugas melalui WhatsApp. Itu apa? Apakah kemungkinan yang menjadi kendala tidak dapat diupload tugas tersebut, Pak? Sedangkan beberapa temannya yang lain bisa saja kesalahannya itu entah di jaringan atau prosedur cara dia mengupload itu kebanyakan salahnya Pak di siswa kita. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Pak Nono bisa sharing Pak Nono. Silakan Pak Nono. Pak Nono, Pak Huda. Ini ada dari. Halo. Pak Nono, Pak Huda. Tes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau pengalaman saya pribadi sama juga sih Pak, ada siswa yang mengumpul itu pinanya error karena saya juga kurang ngerti sih bagaimana ada malam dari yang lain, dari guru lain. Itu dikeluarin dulu terus masukin lagi anaknya. Baru dia ngumpul ulang. Itu sih Pak. Jadi kita malam ini sebenarnya sharing aja Pak ya, sharing pengalaman kita masing-masing di lapangan seperti apa yang sudah menggunakan Pak ya, yang belum menggunakan mungkin bisa mengikuti nanti di belakang. Kalau dari
yang pernah kami alami Pak, yang pernah kami alami kebetulan saya di kelas AKT itu kan, di kelas AKT baik kelas 11 maupun kelas 10 itu kami itu menggunakan Classroom ini, Google Classroom ini. Dan selama ini ya memang ada beberapa siswa yang kalau ngirim tuh missing gitu. Artinya nggak terkirim, nggak sampai ke kita walaupun mereka sudah mengirim. Tapi kan waktu mereka mengirim tuh ada keterangannya, memang nggak terkirim, ada missingnya itu. Nah kalau missing itu seperti yang pernah kami diskusikan malam tadi juga, biasanya kami arahkan siswa itu untuk mencari sinyal yang lebih bagus, Pak. Mencari sinyal yang lebih bagus. Dan alhamdulillah selama ini kalau mereka dapat sinyal yang bagus itu antara kan ada dua kemungkinan. Pertama karena sinyal yang memang kurang bagus. Yang kedua kuotanya yang habis, Pak. Biasanya seperti itu kalau pengalaman kami. Tapi kalau yang saya tanya kuotanya ada nggak, ada gitu. Biasanya saya suruh cari tempat yang sinyalnya bagus dan mereka kirim bisa biasanya bisa. Atau mungkin kalau mereka mengumpul tugas dalam bentuk teks itu, kalau terlalu besar dibikin PDF supaya jangan dalam bentuk yang paling kecil, bikin PDF kan lebih kecil kayaknya. Jadi kalau filenya itu kecil, mengirim itu kan lebih ringan. Atau kalau memang itu juga masih nggak bisa, mereka mengerjakannya ditaruh di Google Drive mereka dan berikan linknya saja. Jadi linknya saja yang dikirim ke kita, nggak harus dokumennya, linknya saja. Nanti kita waktu meriksa buka link itu. Sebenarnya sama aja, kita siswa mengirim dalam bentuk dokumen, kita membuka juga. Kalau kita dikirim dalam bentuk link, kita juga buka, sama-sama buka sebenarnya Pak. Bagi kita nggak masalah sebenarnya. Kalau saya begitu yang pernah saya lakukan. Jadi kalau memang nggak bisa dalam bentuk dokumen, mereka suruh simpan di Google Drive mereka, kemudian dibagikan ke kita lewat di penugasan, kan bisa kita kirim link di kumpul tugas itu Pak Ridho. Ya Pak, terima kasih. Berarti kemungkinan masalahnya itu di jaringan atau di besarnya file ya. Kalau filenya besar, jadi siasati dengan diubah menjadi PDF Pak. PDF Pak ya. Ini. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, mereka suruh simpan di Google Drive saja, yang diberikan ke kita linknya saja. Jadi kumpul itu linknya saja. Kalau link saya rasa pasti bisa Pak, karena sangat ya teks saja kan, nggak terlalu besar. Gitu Pak. Makasih Pak. Gini sama-sama Pak. Yang lain Bapak Ibu. Halo Pak. Silakan Pak. Pak Huda. Menambahi Pak. Silakan Pak. Ngobrol. Ini sebenarnya kalaunya masalahnya kayak dia dari Pak Ridho, mungkin ada beberapa kawan-kawan lagi yang mengalami permasalahan seperti itu. Kalau menurut Ulun ini memang di situ salah satu kelemahan dari aplikasi APK itu, aplikasi dari kalau kita mendownload di Play Store. Sebenarnya ada alternatifnya. Kalau siswa itu membuka tugas itu pakai gadget, itu ada alternatif. Nggak usah disuruh dia mendownload di Play Store. Ada aplikasi APK dari Google Classroom, tapi pakai browser aja. Karena memang kalau pakai browser itu kan logikanya dia tanpa menggunakan, dia tidak menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini kan rawan, memang ada error trouble gitu. Kalau menurut Ulun sih sebenarnya apa yang Peter sampaikan tadi mungkin juga, tetapi ya tadi, jadi siswa itu dihimbau aja dulu. Keuntungannya kalau kita menggunakan tidak menggunakan aplikasi tapi langsung di browsernya, maksudnya nanti Google kan, di Google ketik aja nanti google.classroom.com, nanti dia keluar secara browser, tidak bukan secara PC-nya nanti. Walaupun nanti memang tampilannya itu tidak seperti tampilan di laptop, tapi terbatas juga, tetapi ini lebih bagus, lebih update. Yang pertama ringan juga di HP karena kita nggak menanam aplikasi. Yang kedua
dia otomatis kalau ada aplikasi fitur atau apalah namanya dari Google itu, nah kalau update dia langsung otomatis update. Jadi kelemahannya itu kalau lu memahami, yang pertama ada trouble di aplikasi APK-nya, yang kedua bisa jadi dia kurang update aplikasinya itu, yang ketiga itu ya tadi kalau kita pakai ditanam banyak aplikasi sudah di HP kan seperti itu, makin menambah beban HP. Ini menurut ulun lah. Jadi direkomendasikan nggak usah di install aplikasinya itu, APK-nya itu nggak usah nyari di Play Store, tapi cari di Google, ketik Google, nanti ketik google.classroom.com, nanti dia akan muncul. Nanti setelah itu bisa aja nanti dimasukkan diklik nanti yang sama dengan 3 itu di pojok kanan atas itu, nanti akan sematkan di dalam tampilan di tabnya, nanti akan muncul juga ikonnya juga di dalam HP kita gitu. Jadi ini menurut ulun lah, jadi biar lebih aman gunakan Classroom versi browsernya aja. Nah itu menurut ulun. Masih banyak Pak. Nah, sebentar Pak, kalau misalnya pakai browser itu nanti kalau kita mengirim tugas, apakah siswa masih bisa mendapatkan notifikasi, Pak? Kalau kita pakai aplikasi kan dapat notifikasi mereka saat kita mengirim tugas itu. Oke, coba ulun buka lah, ulun pakai itu. Nanti siswanya kalau kita ngirim tugas, siswa dapat notifikasi enggak? Biasanya dapat Pak. Iya. Dapatnya melalui Gmail apabila di setting kita aktifkan semua. Kalau kita pakai yang browser itu bisa dapat Pak ya? Bisa dapat, tapi dalam ulun Gmail sebenarnya masalah itu lah, apakah notifikasi dan seterusnya ulun karena anak-anak ini kalau notifikasi ini kadang-kadang dia khawatir HP-nya bunyi seterusnya, ulun biasanya yang melakukan lah, jadi mengkombinasi dengan grup WA misalnya, ulun sudah ada tugas kan lalu informasikan tolong kerjakan tugas ini, sudah meluncur tugas yang diselesaikan, perhatikan limit terakhir batas pencerahan tugas. Jadi komunikasinya kita lewat di backup oleh WA aja. Kalau ulun nah itu masih Pak. Masih Pak udah masukkan. Nah itu Pak Arida ya, mungkin kalau siswanya kebetulan HP-nya itu sudah penuh barangkali seperti yang disampaikan Pak Huda tadi, ya boleh jadi itu sudah penuh, jadi mereka stuck di dalam itu, waktu mengerjakan mengirim susah karena kan jadi jalan jadi lambat aplikasinya itu. Bisa alternatifnya mungkin pakai browser itu tadi, tapi ya kelemahannya mungkin kalau pakai browser itu nanti kalau kita mengirim tugas, guru mengirim tugas, bisa nggak tahu, saya nggak pernah menggunakan itu ya, apakah bisa dapat notifikasi apa enggak itu aja. Karena kan kalau saya kebetulan nggak pakai itu, kalau di kelas kalau HP yang sekarang kayaknya Pak, walaupun yang apa ya istilahnya yang ringan-ringan pun kayaknya masih bisa Pak. Bisa kan mereka rata-rata sudah 4 memorinya sudah 4 GB rata-rata. Kalau yang 2 GB pun masih bisa. Seperti anak kita di sekolah di rumah ini kan juga pakai yang masih 2 GB, dan itu masih bisa, dengan catatan ya tentu aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan pendidikan seperti game dan seterusnya itu harus dikurangi. Ini Pak lah, maaf lah Pak Sapon, ulun buka Classroom versi browser ini. Coba nanti pian buka di buka gitu ya, nanti di versi browser classroom.google.com, nanti masukkan emailnya, langsung otomatis dia terkoneksi. Nah kalau nanti kita buka salah satu kelas ya, ini lu susah menampilkan, dibuka salah satu kelas, misalnya kelas apa saja dibuka. Nah di sana tuh kan ada tampilan di awal itu, di HP kita tuh kan ada kayak rotari, itu kayak roda tuh. Nah, kalau itu diklik, nah nanti itu kan setting tuh setelan, nanti kan ada menunya di bawahnya itu tugas kelas, misalnya di sini notifikasi, sebentar ya, tampilkan notifikasi kan ya, tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, ada pilihannya, tampilkan tampilan detailnya, tampilkan notifikasi yang didapatkan, sembunyikan notifikasi. Jadi kita bisa men-setting apakah
setiap tugas yang kita upload itu nanti ada notifikasinya atau kada, kita bisa men-setting itu Jadi di tampilan emailnya bawah. settingnya Pak ya? Kada di classroomnya, Oh, di dibuka classroomnya. classroomnya. Oh, di classroom. Misal satu kelas dibuka, nanti kan ada gambar roda tuh. Diklik Oke. gambar roda yang di atas itu. Oke. Nah, maka di situ nanti ada opsi pilihan. Nah, jadi ada notifikasinya juga. Cuma kalau Ulun ada mengandalkan notifikasi, tapi Ulun mengandalkan di grup WA juga di backup itu. Oke. Sambil memotivasi bagiannya biar apa? Biar ya kita lah mengerjakan pakai classroom ini memang harus bersabar dengan siswa itu, harus mempunyai strategi khusus. Dan strategi itu menurut Ulun mungkin setiap guru, setiap siswa itu akan berbeda-beda tergantung ya pengalaman kita mengelola kelas pembelajaran jarak jauh ini. Kalau Ulun di backup oleh WA, memotivasi mereka terus semangat. Tidak hanya disuruh mengerjakan, itu ditinggalkan. Tidak. Motivasinya kadang-kadang ya ada hadiahnya. Ya misalnya 10 pengirim pertama dikasih bonus seperti itu kan. Beda Nanti Pak. Iya ada, kita dikasih pengirim 10 pertama. Nilai lah gitu. Kalau bonusnya sepeda sih masukannya Pak. Ini alhamdulillah sudah dapat murid 1 Pak. Farida Ramadhani. Gila. Dapat murid 1 nih. Nanti murid muda nih ya. Nah, sama-sama berguru kita Kalau untuk malam ini saya sampaikan cuma itu Pak, cara membuat kelas online itu, buat kelas dan kriteria penilaian ini tadi yang bisa kita setting sesuai dengan supaya kita misalnya kalau mau menggunakan 3 penilaian, ini kan kebetulan saya membuat hanya 3 ya. Ada penilaian harian, ada penilaian semester, akhir semester. Ini kan penilaian seperti ini kan bisa kita sesuaikan, misalnya ada tugas-tugas dan seterusnya. Tinggal ininya aja nanti ditambah. Ini tujuannya supaya apa, nanti saat di akhir semester ini sudah jadi 1 include gitu, supaya saat kita membuat pun juga nanti kelihatan soal yang kita buat itu kita gunakan untuk apa, apakah itu bentuknya untuk soal harian kah, atau soal bulanan kah, atau akhir semester kah. Kan misal aja kita mau memberikan apa kalau di sini di wadah Pian ini lu bisa menggeser-geser lah tampilan monitor Pian tuh. Bisa diganali, bisa dihalusi. Tinggal di HP lu pakai HP. Kalau di sini kan coba diklik yang titik 3 di ujung tuh Pak. Titik 3 di ujung. Yang ada S tuh. Di atasnya lagi ada S, samping S. Ini kan? Oh ini kan? Klik. Oh lain lah. Lain tampilannya. Sama dengan tampilan di apa? Kalau di sini kan dijadikan apa namanya itu Pak? Yang bintang itu apa, kita menyimpan alamat web itu di laptop kita kan? Di ini kan. Apa tuh? Bookmark ya, bookmark. Itu kalau di laptop, di HP juga ada kayak gitu Pak. Kalau disimpan nah, jadi ulun pakai teknik itu Pak. Jadi ikonnya muncul karena di layar HP ulun. Jadi ulun tidak perlu lagi klik apa Google. Jalan pintas Pak. Itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, saya sampaikan sementara itu saja Pak, cara membuat kelas, kemudian penilaian, nanti yang tugas, forum, dan anggota seterusnya itu mungkin Pak Huda nanti menawar. Ya, pian aja lah, bisa menyampaikan nanti. Kita sharing aja Pak. Sharing aja. Nih paling kada pian dulu melempar, kita rabuti. Kita ini waktunya masih ada. Apa dilanjutkan apa enggak ini? Atau ini 2 ini dulu, bikin kelas sama nilai ini dulu, atau mau dilanjutkan sama yang total lainnya? Tanya kawan-kawan aja, gimana Pak? Kawan-kawannya. Tapi kalau kawan-kawan yang hadir kayaknya muda-muda ya Pak. Kalau muda-muda ini Ibu siapa Bu? Iya. Lebih canggih dari kita Pak. Ibu Vidya hadir, Ibu Novia hadir. Iya hadir Pak. Ya, Pak Hafid hadir. Absen sudah lah Pak, absen Pak. Nah, absen harus diisi Bapak Ibu ya. Absen ada tuh online tuh. Karena kalau dapat bantuan dari sekolah kan. Yang di tim tuh Pak ya, diisi Pak. Sampai ntar di tim atau di luar tim Pak? Belum jenengan aja di grup di guru gen.
Gampang ya. Oke. So. Ibu-ibu belum ada yang keluar ya. Yang masuk nyalon. Bu Novia kayak apa Bu Novia? Aman Pak, aman. Oh iya, Bu Novianya enak. Aman terus ya sih. Bu Vidya Bang, Bu Vidya. Ini Bu Vidya kah? Apa Pak? Oh, Bu Vidya lah. Pun Nah. Oke aja kah? aman Pak Ai. Oh, aman. Aman, subhanallah. Mudah-mudahan dengan video. Ya, Pon. Empat betakon, tapi ini di luar masalah masalah ini classroom. Oh, iya. Apa tuh, Pak? Pak ya, jangan masalah jodoh aja, Pak. Pak Huda, untuk KKM silakan Pak Sugi, ditunggu masukannya Pak Sugi. Belum mendengarkan saja gitu. Kok mendengarkan? Mengawani pilihan-pilihan aja. Maka pian yang kami tunggu-tunggu nih. Dan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang ingin disampaikan silahkan. Kalau untuk materi kita mungkin kita membuat classroom itu aja, kemudian sampai itu tadi ya kriteria penilaian. Mungkin untuk materi yang berikutnya cara mengisi forum, cara memberikan nilai kepada siswa dan lain-lainnya, atau cara bikin kuisnya nanti yang nggak bisa terlihat, yang bisa dibatasi, itu mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain sampai kita sharing juga. Kiranya kita menggunakan kelas online sih sebenarnya kan lebih mudahnya kan itu Pak ya, bisa kita rancang di awal tahun, kita rancang aja, misalnya kita sudah dapat jadwal, kalaupun belum dapat jadwal nggak apa-apa, kita rancang duluan, kalau ada jadwal tinggal di setting tanggalnya aja, tanggal mainnya kapan gitu Pak. Enggak, betul. Jadi tugas tuh menyusul aja Pak ya, otomatis sudah Pak ya. Otomatis kan. Pas sudah kita jadwalkan, otomatis dia akan muncul sesuai dengan jadwalnya kan gitu. Jadi kalaupun misalnya sampean pas sibuk nih yang mau jalan-jalan ke luar negeri nih di Hong Kong gimana lupa belajar kan sampai waktu tetap aja kelasnya akan tetap terbuka. Nah itu enak yang sudah menggunakan kelas nanti misalnya tablet apa tadi Apple-nya misal 1 kurang bisa aja nambah lagi 1 enggak. Enggak Apple Pak Ai. Enggak Exio Apple. Adiknya lah. Ya. Asal ada sangkut-sangkutnya aja. Iya ada kemiripan lah enggak. Mungkin sekitar 80% lah kemiripannya tuh. Tugasnya itu apa Pak nanti? Tugasnya pokoknya bikin kelas online kok. Bikin kelas online. Classroom. Terus nanti dilaporkan sekian enggak Pak? Dilaporkan gitu Pak kalau sudah bikin itu. Dilaporkan dengan Pak Huda nanti. Laporkan hasilnya. Oh di akhir. Laporannya gimana laporan maksudnya? Laporannya nanti forum sudah terisi. Tugas ada tugas dengan siswanya kan kita masih jalan nih tugas apa namanya ini aja Bu siswa masih jalan toh kemudian kita berarti ada siswanya siapa sesuai dengan kelasnya ya Bu ya. Kemudian dari tugas itu kan nanti akan muncul nilainya berapa kan. Yang berikutnya Pak Sapon koreksi tugas. biar kita bisa geledahin rumah kelasnya itu kita bisa masuk gitu loh. Emailnya Pak tutornya ini loh. Nah, apa emailnya nih Pak? Nanti laporan masih lama ya Pak. Nanti kalau diangkat aja. Tidak dimasukkan. Nanti biar nyicil gitu loh. Jadi tugas ini oke. Kan dicentang nih ada formatnya. Tugas satu ini oke. Nah, kalau nanti misalnya di pertemuan kedua itu tugas-tugas. Kalau tugas-tugas sudah oke, berarti tidak ada masalah, lanjut gitu lah. Tapi misalnya sebelum pertemuan kedua itu nanti sebelum materinya masuk, nanti misal ada yang kita diskusikan dulu. Nah, ini Pak Sapon.
Oke. Nanti Bapak dan Ibu silahkan nanti masukkan emailnya Pak Sapon ini, maka otomatis Pak Sapon tuh jadi asisten pian. Otomatis juga Pak Sapon tuh tahu paparutan di kelas pian juga. Nah, PRT. ini. Gimana tadi caranya Pak? Bisa diulang lah Pak. Pun. Oke. Munculnya ini kayak apa tadi? Kayak apa pian? Munculnya ini. Nah, diulangi Pak, diulangi Pak. Mana tadi ya? Di sini Pak. Gimana klik apa? Anggota. Oke. Ah, sebentar. Tutup dulu nggih. Nah. Oke. Nah, lalu klik apa? Di anggota ini kan ada guru, ada siswa. Kalau kita iya. menggunakan siswa berarti kan dikirim siswa. Klik di siswa, Iya. masukkan emailnya kalau mau capek ya. Iya, mau capek satu-satu nggih. Satu-satu. Kalau enggak capek, kodenya ya, kode Isikan grupnya. kelasnya saja kalau nggak capek. Nggih. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan pembantu PRT tadi, klik di sini, masukkan pembantunya. Nah, pembantunya itu nanti ya tahu namanya pembantu kan. Tahu dapurnya, tahu kamar tidurnya. Coba pembantunya, email pembantunya apa tadi Pak? Email pembantunya biar dicatat. Udah, ya. Iya. Ya, terus saya juga ada gitu loh, 2 gitu. Iya. Nah, satu lagi. Itu klik sini, undang masuk ke saya gitu. Saya Ahsanul. Email saya nggih. Nggih. Nah, ini masukin lagi. Ahsanul. Ahsanul 1977. 1977. Tulisannya gini Pak ya, Ahsanul ini ya. Nggih. 1977. Iya, Gmail. Iya, sip. Nah, jadi 2 orang ini bisa akses nanti kalau pian undang kami jadi PRT, Bu. Jadi apa yang pian gawi di grup itu, kami akan tahu isinya. Jadi pian sama Bapak Sapon tadi Pak lah yang dimasukkan ke guru. Nggih. Jadi tugas yang untuk pertemuan pertama ini Pak lah tadi bikin kelas, habis itu bikin penilaian sama memasukkan yang guru yang tadi. Anggota siswa, Bu. Guru dan siswa pian. Guru dan siswa. Guru dan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai di sini dulu ya. Sambung insya Allah hari Kamis pagi jam 9 Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.